Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpu, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ada dalam acara Nada dan Sabda dengan tema yaitu Yesus yang terus bekerja untuk
kita. Yesus yang bekerja atau Yesus terus bekerja untuk kita. Perhatikan kalimat atau tema malam hari ini. Dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi Yesus dia bekerja, terus bekerja untuk kita. Sama-sama saya katakan kalimat ini, Yesus terus bekerja untuk kita. Pergunakan tangan saudara ketika saudara mengaminkan apa yang kita akan bicarakan malam hari ini. Engkau ketika merasa diberkati, engkau berkata amin dengan segala macam komentar. Engkau aminkan bahwa firman Allah adalah menjadi kekuatan dan kebutuhan dan jawaban dalam kehidupan kita semua. Nah, tema malam hari ini sekali lagi berbicara tentang Yesus. Dia bekerja sampai saat ini. Dia nggak pernah berhenti untuk bekerja. Sekali dia bekerja untuk saya dan untuk saudara. Sekali dia melaksanakan tugas dari Bapa untuk saudara dan untuk saya. Dan dia sampai sekarang dia nggak pernah berhenti. Dia terus bekerja. Memang di dalam kitab Injil Yohanes ketika dia mati, dia sempat berkata dalam Injil Yohanes dicatat bahwa semuanya telah selesai. Apa yang dimaksud dengan kata selesai dalam ayat itu? Artinya selama 33,5 tahun dia ada di dalam dunia. Dan 3,5 tahun dia melayani di muka bumi. 3,5 tahun genaplah tugas Yesus. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dia berkata telah selesai. Tugas Yesus di dunia ini selama 3,5 tahun dia melayani betul telah selesai. Tetapi tahukah kita bahwa ketika dia naik ke sorga, dia tidak diam di sana, dia kembali kepada pribadi yang semula dia memang adalah Allah. Tetapi kita tahu sebagai pribadi Yesus, dia nggak berhenti ketika dia berkata sudah selesai. Dia nggak berhenti ketika dia naik ke sorga, dia nggak sampai di situ saja. Dia nggak berhenti, saudara-saudara. Tetapi ada yang dia lakukan. Mari kita melihat ayat-ayat yang menandakan bahwa Yesus dia nggak pernah berhenti. Dia bekerja untuk saudara dan untuk saya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa sama-sama bersama saya membaca ayat ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua berkata demikian. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat kata dia pergi ke situ, dia kembali ke sorga. Dia tidak berdiam diri, tetapi ayat itu berkata dia menyediakan tempat untuk saudara dan untuk saya. Katakan amin. Sekali lagi tema malam hari ini begitu menarik. Dia mengerjakan sesuatu. Dia di dunia, dia dihina, dia difitnah, dia dimaki, dia dicaci, dia dibunuh. Dia telah selesai di dalam dunia. Tetapi dia ada di sorga. Ayat ini berkata, aku menyediakan. Artinya dia terus bekerja bagi saudara dan saya. Dia terus melakukan rencana yang mulia bagi saudara dan saya. Ini menuju kepada sebuah kesempurnaan daripada karya Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika tempat kita sudah selesai, dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Yesus mengerjakan, pasti akan menjadi sempurna. Katakan amin. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, di mana dia melakukan bukan saja ketika dia naik ke sorga 2000 tahun yang lalu hanya di saat itu, di saat dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Tetapi ketahuilah, Yesus mengerjakan tempat itu hingga sempurna sampai saat ini. Sebelum dia datang pada kali yang kedua, dia nggak pernah berhenti untuk bekerja menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Hargailah apa yang Yesus kerjakan sekarang. Yang kedua, dia nggak berhenti bekerja, dia terus bekerja untuk saudara dan untuk saya. Yaitu kita membaca dalam kitab
Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Dikatakan ayat-ayat itu begini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Saya baca. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan baik-baik. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini bicara tentang Yesus naik ke sorga, dia sedang bersafaat bagi kita. Dia sedang berdoa bagi kita. Di ayat lain berkata begini, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia berdoa bagi kita. Dia bersafaat bagi saudara dan saya. Berapa penduduk bumi yang ada sekarang? Berapa miliar penduduk bumi sekarang? Kita yang ada di Indonesia berapa ratus juta? Kita yang ada di Gorontalo berapa juta? Kita yang ada di jemaat eklesia berapa ratus? Orang yang sekarang di mana Yesus membawa kita, dia perhadapkan kepada Bapa karena dia sedang bersafaat kepada Bapa tentang saya dan tentang saudara. Artinya kalau kita ada sampai saat ini, tahukah kita bahwa engkau kuat karena memang Yesus terus bersafaat dan Yesus terus berdoa bagi saudara dan bagi saya. Kalau Yesus nggak pernah berhenti bekerja, kalau Yesus nggak pernah berhenti melaksanakan tugas, artinya Tuhan kita, Tuhan yang terus melaksanakan dan melakukan segala sesuatu sampai kepada titik yang terakhir yang ia rencanakan. Saya percaya Yesus akan berhenti menyediakan tempat di sorga ketika segala sesuatu telah menjadi sempurna. Kata sempurna ketika kita sudah menikmati tempat itu. Yang kedua, dia akan berhenti berdoa ketika kita juga sudah jumpa di Yerusalem baru, di sorga yang dia janjikan kepada kita. Selama kita di bumi, selama saudara ada di bumi, Yesus tetap melaksanakan tugasnya demi saya dan demi saudara. Kalau Yesus gak pernah berhenti bekerja. Mari kita lihat ayat pembanding kita malam hari ini. Coba buka dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Sekali lagi. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Kalau ayat yang kita baca di awal, bagaimana Yesus terus bekerja demi saudara dan saya, maka dalam kitab Pengkhotbah ini merupakan kebalikan daripada apa yang Yesus lakukan. Bagaimana ada orang-orang yang malas. Artinya kalau Tuhan kita terus bekerja, maka anak-anaknya jangan menjadi anak-anak yang malas di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jangan menjadi anak-anak yang malas di hadapan Yesus. Tuhan kita Tuhan yang rajin seandainya, kalau saya pakai bahasa begitu. Maka anak-anaknya, anak-anak yang rajin. Sama-sama saya katakan harus menjadi anak yang rajin. Ya mau di apa saja saudara-saudara. Mau dalam melaksanakan tugas yang Tuhan tuntut kepada kita. Kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita jangan malas. Kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga, dalam kita mencari nafkah, jangan kita bermalas-malasan. Kalau saudara malas bekerja, maka Tuhanmu bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang gak pernah berhenti bekerja. Katakan amin saudara-saudara. Iya kan?
Tetapi ketika kita menjadi orang yang malas, nggak mau bekerja, maka kita jauh daripada karakter atau kepribadian Tuhanmu yang engkau sembah. Jangan ingin diberkati. Jangan berdoa ingin diberkati. Jangan berdoa engkau akan melimpah berkat secara jasmani kalau kita malas. Tapi saya berharap malam hari ini, sebagaimana Yesus Tuhanmu yang setia, yang rajin, yang gak pernah berhenti bekerja, melaksanakan tugasnya, saudara dan saya juga harus mampu melaksanakan tugas. Sekarang tugas apa yang akan Dia berikan kepada kita dan sudah diberikan kepada Yesus lewat perumpamaan-perumpamaan di zaman Yesus? Kita jangan malas melaksanakan tugas ini. Mari coba kita melihat dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-26. Matius 25 ayat yang ke-26. Dia berkata begini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap, 25 ayat 26. Dia berkata begini, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan Bapak Ibu, malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi di sini ada para pekerja-pekerja yang malas dan Tuhan marah kepada hamba-hamba yang malas. Katakan dalam diri saudara, saya enggak malas. Ada tugas, ada pekerjaan harus kita kembangkan, harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-23 berkata begini. Ayat 23 dalam pelajaran firman Allah malam hari ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berbalik atau bertolak belakang dengan hamba yang malas. Hamba yang malas, dia tidak lagi dipercayakan, bahkan dia dikecam oleh Yesus. Yesus enggak suka menjumpai orang atau para hamba yang malas. Tetapi dia memuji, dia berkata dalam ayat ini, dalam perumpamaan talenta ini, bahwa orang yang setia dalam perkara yang kecil akan diberikan sesuatu perkara yang besar. Itulah sebuah tanggung jawab. Orang yang malas di kantor, di rumah, dalam pelayanan, jangan terlalu bermimpi engkau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan terlalu banyak menuntut jika kita malas-malasan. Di pimpinan, di mana saja, dunia sekuler, dunia pendidikan, dunia pelayanan, kerohanian. Jangan terlalu banyak menuntut sesuatu yang lebih besar jika kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita malas. Berdoa kita banyak, tetapi kalau kita enggak mau bekerja, jangan berpikir engkau akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi oleh Tuhan. Tetapi terkadang kita melakukan sesuatu yang mungkin gak dilihat orang, tapi kita serius dalam pekerjaan. Mungkin pun dilihat orang itu hal yang sangat kecil. Tapi dalam perumpamaan ini, justru orang yang setia melaksanakan pekerjaan dari hal yang paling kecil akan dipercayakan kepada hal yang lebih besar lagi. Kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin diangkat, saudara ingin terus diberkati oleh Tuhan, mari kita jangan bermalas-malasan. Matius pasal yang ke-20. Mari kita melihat Matius pasal yang ke-20
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Ayat ini merupakan satu bagaimana ada orang-orang yang gak bekerja. Orang-orang yang nganggur. Jadi orang-orang yang gak kerja, orang-orang yang nganggur, orang-orang yang bermalas-malasan. Tapi dalam perumpamaan ini, Yesus mau kita jangan menjadi orang yang berpuas diri, kita ongkang-ongkang kaki. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih lagi, sesuatu tanggung jawab yang lebih lagi dimulai daripada mari kita mulai bekerja. Katakan amin. Untuk engkau supaya diangkat oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam hal apa saja, mari memulai dengan serius dalam sebuah pekerjaan atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dia enggak mau melihat ada orang yang nganggur. Dalam perumpamaan ini dia enggak mau melihat ada orang yang berdiam diri dan berpuas, berpangku kaki, lalu menerima sesuatu yang enggak mereka kerjakan. Bukankah ayat lain berkata, orang yang berhak mendapatkan makan adalah orang yang bekerja. Malam hari ini, sebagaimana Yesus yang kita tahu, dia nggak pernah berhenti, dia terus bekerja untuk saudara dan untuk saya. Maka anak-anaknya, kita yang sering menyanyi, ya Bapa, ini aku anakmu. Seperti Yesus nggak pernah berhenti bekerja, mari kita pun mau melakukan apa yang dia inginkan kepada kita. Bagian Yesus akan dia lakukan secara sempurna. Dan Yesus menuntut kepada kita, kita pun harus melakukan untuk menuju kepada sebuah kesempurnaan. Memang kita nggak sempurna, tetapi Yesus yang sempurna itu, dia akan menyempurnakan pekerjaan dan pelayanan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dalam pembahasan kita malam hari ini, teruslah kita berkarya. Teruslah kita melakukan sesuatu. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari kita melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita. Ayat-ayat yang terakhir, mari coba kita lihat dalam kitab Efesus yang sering kita baca. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 mulai. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Perhatikan 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Katakan amin. Artinya ayat yang ke-14 saya mau katakan bahwa dia mengajak kita, Paulus mengajak kita supaya kita bangun, hai orang-orang yang tidur secara rohani, bangkit dari antara kematian secara rohani. Artinya apa? Jangan kita bermimpi, kita mau bekerja, melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, bebankan kepada kita, ada di atas pundak bau kita. Kalau kerohanian kita masih mati alias tidur rohani. Rahasia yang pertama, untuk engkau mau dan dapat melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang Dia pertanggungjawabkan kepada kita, yaitu jika engkau punya kehidupan rohani tetap menyala di hadapan Tuhan. Kalau enggak hidup, enggak menyala, maka jangan berharap engkau akan maksimal dalam melaksanakan tugas yang Dia percayakan kepada kita. Ada satu ayat yang terakhir saya mau baca dalam kitab Roma, berkata begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya baca ayat itu Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang terakhir malam hari ini. Roma 12 ayat yang ke-11. Dia berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, saya simpulkan, engkau bisa bekerja, engkau bisa melakukan dengan semangat jika rohmu tetap hidup, rohmu tetap bangkit, rohmu tidak tidur, dan rohmu terus menyala, maka engkau akan tetap melayani Dia. Terus bekerja selama engkau hidup, seperti Yesus terus bekerja untuk kita. Tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa malam hari ini. Berkati apa yang telah kami lakukan malam hari ini. Siaran secara live, siapapun yang nonton, baik kami yang ada di Gorontalo, siapapun, mata telinga yang melihat, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, Engkau percayakan sesuatu yang luar biasa kepada kami di hari-hari akan datang. Mungkin secara kasat mata kami belum lihat, tetapi kami tahu dengan iman. Ketika kami setia dengan perkara yang kecil hari ini, maka Engkau sudah menyediakan sesuatu yang dahsyat, yang hebat bagi kami. Entah itu dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Ajar kami untuk tetap setia, sekalipun hal-hal yang sangat kecil, yang tidak dilihat oleh orang banyak, tetapi Engkau sudah mempercayakan kepada kami. Ajar untuk kami mau melakukannya. Dan bila Engkau mendapati hati kami, Roh Kudus terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami tetap kuat, tetap semangat untuk melayani Engkau. Berkati semua para kru malam hari ini. Berkati alat-alat yang kami pakai. Berkati kami semua. Dan kami berdoa, siapapun pemirsa yang melihat mendengar malam hari ini, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.